Otak saya mulai jalan. Kenapa menyucikan Tuhan itu pagi dan petang? Mengapa? Apa siang nggak boleh? Apa sore nggak boleh? Dan itu diulang-ulang loh di Quran. Menyucikan Tuhan itu pagi dan petang. Saya tidak akan terbang ketika disanjung. Saya tidak akan tumbang ketika dihina. No. Itulah ketika kalimat Alhamdulillahi merasuk ke dalam diri menjadi darah daging. Menjadi tauhid, menjadi sikap. Walhamdulillahi katsiro. Segala puji habis buat Allah. Gak ada buat saya. Dan pagi dan petang yang dimaksud adalah waktu yang kita tahu. Masuk akal gak? Seolah-olah jam 8 boleh tidak bersuci. Jam 10 boleh. Jam 12 boleh. Jam 1 boleh. Betul? Betul apa tidak? Tapi dengan penjelasan saya tadi jadi universal. Jadi cerdas. Jadi kapanpun kita didatangi kegelapan, hadirkan Dia yang maha suci. Sucikan dirimu. Karena kegelapan itu berasal dari ketidakhadiran Tuhan dalam dirimu. Sebenarnya Tuhan hanya ingin kamu menghadirkannya. Kemahasuciannya sudah cukup untuk menyucikan kamu. Karena semesta ini tidak pernah menuntun kita ke jalan yang salah. Nih Bapak Ibu perhatikan saya. Saya berani mengatakan bahwa di semesta ini tidak ada ujian yang mengerikan. Yang ada cuman pembelajaran yang menakjubkan. Ulangi ya. Tidak ada ujian yang mengerikan, gak ada. Yang ada cuma pembelajaran yang menakjubkan. Itu yang saya lihat. Jadi terserah kita. Kalau kita menganggap semesta ini sebuah medan perang, kita akan perang terus. Tapi kalau kita melihat semesta ini adalah laboratorium pembelajaran bagi kita, yang memberikan pelajaran yang menakjubkan, sekalipun awalnya kita sulit menerima, percayalah sama saya. Suatu saat, waktu akan berbicara jujur. Kalau ditanya siapa yang paling jujur di semesta ini, cuma satu, namanya waktu. Dan waktu selalu jujur. Dan waktu selalu membuktikan. Bahkan kebenaran itu tidak usah dibela, Bapak Ibu. Karena kebenaran punya cara sendiri untuk menunjukkan dirinya. Pasti ada sama saya. Tapi yang paling penting kita bisa menerima dulu. Menerima semua keadaan. Menerima semua orang, semua kondisi, semua peristiwa, apa adanya. Ya, ketika kita sudah menerima, gampang untuk mengambil pelajarannya. Dibandingkan kita di sejak awal sudah menolak. Yuk sekarang perhatikan kata-kata saya. Tentu saja ya, ada orang yang tua tadi masih naik gunung di usia tua. Tidak mungkin kan kalau tidak dirintis sejak masih muda. Karena dia rajin berolahraga, mengurus tubuhnya gitu. Ada nggak yang belum olahraga tadi pagi? Acungkan tangan. Banyak. Kenapa? Alasannya kenapa? Siap-siap ke sini? Memangnya saya nggak siap-siap? Memangnya saya nggak siap-siap? Nah itu, sebetulnya itu alasan yang dibuat. Mencari-cari alasan untuk membenarkan diri. Padahal sebetulnya masalahnya bukan tidak ada waktu. Tidak ada kemauan. Betul nggak? Coba bangunnya kan harusnya lebih pagi. Biar bisa olahraga dulu. Emang persiapan berapa lama sih? Ya ini kebiasaan. Ya. Nah kenapa saya selalu mengatakan begini Bapak Ibu? Ya, karena ya tidak ada dalam hidup itu yang namanya keberuntungan. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada itu. Semua yang akan kita dapat itu buah dari kebiasaan yang disengaja dan disadari. Ulangi ya. Buah dari apa? Kebiasaan yang disengaja dan disadari. Tidak bisa. Saya nanti juga akan sehat. Tapi makan sembarangan. Gak bisa. Saya nanti juga di masa tua, saya akan baik-baik saja. Tidak bisa. Kalau dari sekarang hati kita selalu terluka. Syarat untuk bersinar di hari tua. Pertama,
ya, hidupnya dari sekarang harus bahagia. Dan bahagia itu tidak usah bergantung pada situasi yang di luar. Karena bahagia itu adalah kemampuan kita untuk melihat sesuatu dengan sudut pandang yang menenangkan. Tidak bisa tiba-tiba di hari tua kemudian kita hidupnya bersinar. Bersinar yang saya maksud itu tubuhnya sehat, ya, pikirannya sehat, perasaannya sehat, ya, secara finansial juga tidak kekurangan. Tidak bisa. Kalau kita tidak merencanakannya saat ini, ya, karena besok itu tergantung kepada tindakan-tindakan kecil yang direncanakan hari ini dengan sengaja, biasa, dan disadari. Orang yang ruwet di sini, itu dia sedang memperpendek usianya sendiri. Betul ya? Saya baca artikel yang terbaru kemarin. Artikel yang terbaru yang meneliti orang Israel. Dia S3-nya khusus meneliti tentang ya, apa yang menyebabkan manusia itu panjang umur dan pendek umur. Ternyata dia mengklasifikasi menjadi 2 di jurnal itu. Dia mengatakan 50% kualitas hidup manusia faktor genetik. Jadi anak yang dilahirkan ke alam dunia ini, apakah memiliki kelainan secara fisik? Apakah keseimbangan listriknya terjaga? Keseimbangan kimiawi terjaga? Tergantung ibu bapaknya. Itu 50% faktor genetik. Berarti kita punya kesempatan untuk ngotak-ngatik yang 50% dari jurnal itu. Kan kita diberi kebebasan untuk ngotak-ngatik yang 50%. Bahkan dia mengatakan, sekalipun ya kromosom kita mengalami kelainan dalam sel waktu kita lahir, tetapi kalau kita bisa bermain di 50% itu, ternyata sel pun, gen pun itu bisa diubah. Jadi gen itu bisa diubah. Dulu ya, sebelum ada orang Jepang yang meneliti tentang sel, semua orang berpandangan bahwa ya gen itu tidak bisa diubah. Dan ternyata gen itu bisa diubah dengan doa dan senyuman. Bayangkan itu. Itu keluar dari laboratorium biokimia, bukan dari musola. Itu pernyataan itu di jurnal yang terakreditasi, bukan jurnal abal-abal. Saya kalau baca jurnal yang berbayar, yang terakreditasi. Karena yang gratis itu belum tentu terindeks. Jadi kalau baca jurnal yang gratis, itu belum tentu jurnal yang bagus. Jurnal yang palsu juga banyak. Makanya itulah pentingnya berbayar. Orang kaya itu begitu. Tidak mau gratis. Kenapa? Ilmu itu ada fidyahnya. Kalau kita dapat ilmu dengan cara yang gratis, maka kita tidak akan menghargai ilmu yang kita dapat. Lalu ilmu kehilangan berkah. Makanya orang-orang yang tahu ya bagaimana Rasulullah dulu mengajarkan ilmu khusus. Bahkan di surat Al-Mujadilah ayat 12-13 dikatakan, ketika Rasulullah mau menyampaikan ilmu khusus kepada para sahabat disuruh untuk berinfak dulu. Itu diabadikan di Quran surat Al-Mujadilah 12-13. Makanya orang yang pikirannya suka culas, tidak dapat berkah dari ilmunya. Contoh culas itu sederhana. Begitu temannya punya buku, bukan tertarik membeli buku, tertarik memfotokopi tanpa seizin pemilik bukunya. Itu culas. Sama sih, bisa dibaca fotokopi juga. Tapi dia yang ini dapat berkah, ini kehilangan berkah. Jadi ilmu mungkin, tapi malah justru membuat dia jadi sombong, bukan menjadi rendah hati. Makanya hati-hati ya. Ini saya sering sampaikan nih di kajian-kajian seperti ini. Karena alam semesta ini menganut hukum kekekalan energi. Ya, energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa dirubah bentuk. Dan energi selalu kekal. Jadi tidak ada di semesta ini ya hukum ya bekerja sekecil mungkin, hasilnya sebanyak mungkin, nggak ada itu. Itu sudah melanggar hukum kekekalan energi. Itu udah pasti culas itu. Ya kayak koruptor, ya kan? Ya,
Upaya sekecil-kecilnya menghasilkan yang sebesar-besarnya. Nah itu. Ya. Jadi itu berlawanan dengan hukum alam. Tetapi ada ya di alam semesta ini satu hukum. Apa itu? Ketika di tataran energetik, walaupun upayanya kecil, tapi getarannya besar, itu bisa menarik yang besar. Itu di tataran energetik itu, berbeda. Bapak Ibu sekarang kita masuk dulu ke sini. Kita masuk dulu ke sini. Ya. Ini ada Quran surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 39. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua Ismail dan Ishak. Ini diabadikan nih. Alhamdulillahillazi wahabali alal kibari. Kibari itu hari tua. Ya, kibari itu hari tua. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku. Ini siapa kira-kira yang berbicara? Siapa yang berbicara kira-kira? Ibrahim. Ya, Ibrahim ini. Tapi kita biasanya kalau dengar kata Ibrahim langsung yang kita pikir itu sejarah di masa lalu. Padahal Ibrahim itu simbol. Betul di masanya ada, tetapi Ibrahim itu akan ada di setiap zaman. Terserah mau nggak kita jadi Ibrahim. Atau kita puas dengar cerita Ibrahim. Yuk saya mau tanya. Apakah Bapak Ibu puas dengan cerita Ibrahim? Atau mau jadi Ibrahim? Itu namanya learning to be. Belajar menjadi. Kalau mau jadi Ibrahim, jangan puas. Ketika di Quran Ibrahim mengatakan, ketika aku mencari Tuhan, aku melihat bintang. Aku melihat bulan. Aku melihat matahari. Itu kata Ibrahim. Cukup Bapak Ibu sampai di situ? Cukup? Gak pengen gitu melihat kayak Ibrahim? Gak pengen gitu? Ya Allah. Bintang yang dilihat Ibrahim bukan bintang yang itu. Dari kecil juga sudah lihat. Bukan bulan yang itu. Bukan matahari yang itu. Beliau sedang menceritakan pengalaman spiritualnya. Ketika langit rohaninya terbuka, terbelah. Maka beliau menyaksikan semua itu di dalam dirinya. Sampai beliau mengatakan, ini wajah tu wajhalilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah batin kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu kata-kata yang datang dari pengalaman. Bukan dari hafalan. Apa yang terjadi dengan kita semua? Setiap sholat mengatakan kata-kata itu. Meniru Ibrahim. Bukan menjadi Ibrahim. Tapi anehnya puas. Dan luar biasa, sombongnya luar biasa kalau sudah sholat. Lalu membicarakan orang lain yang tidak sholat. Seolah-olah dirinya lebih mulia daripada yang lain. Bukan mikir sholat saya hasilnya apa. Tapi memikirkan orang lain yang tidak sholat. Harus seperti dia. Padahal dia juga sholat jalan. Menghujat jalan. Memfitnah jalan. Membicarakan keburukan orang jalan. Maksiat jalan. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Terus terang ya, waktu saya kecil diajarkan sama bapak saya. Doa sholat. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi katsiro. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Saya belum tahu apa-apa saat itu. Tapi saya merasakan getaran dari kalimat itu. Allah yang maha besar dengan segala kebesarannya. Segala puji habis buat Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Sucikanlah Allah pagi dan petang. Itu doa iftitah Bapak Ibu. Saya tanya sama bapak saya. Kenapa menyucikan Allah itu cuma pagi dan petang? Apa tidak boleh siang? Tidak boleh sore? Bapak saya diam. Bingung. Makanya bapak saya nyaman kalau saya nggak ada di rumah. Yang gitu aja saya tanya. Itu bapak saya sedang ngajarkan doa iftitah itu. Masih kecil saya waktu itu. Otak saya mulai jalan. Kenapa menyucikan Tuhan itu pagi dan petang? Mengapa? Apa siang nggak boleh? Apa sore nggak boleh? Dan itu diulang-ulang loh di Quran. Menyucikan Tuhan itu pagi dan petang. Bapak Ibu, saya bilang waktu itu pada diri saya. Nanti suatu saat saya akan ketemu. Kenapa menyucikan Tuhan itu pagi dan petang? Saya akan ajarkan bapak saya. Itu tekad saya. Dan benar-benar
saya dikasih tahu sama Allah. Kenapa pagi dan petang? Bapak Ibu, pagi itu pertemuan antara malam dan siang. Petang itu pertemuan antara siang dan malam. Jadi sebetulnya baik pagi maupun petang, dua-duanya adalah pertemuan antara gelap dan terang. Dan kita setiap hari selalu berhadapan dengan gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Betul? Betul? Jadi pagi dan petang di Quran itu bukan jam 6 pagi, jam 6 sore. Dan seolah-olah jam 12 boleh melakukan tindakan yang kotor karena nggak ada perintahnya, begitu? No, Quran tidak begitu. Quran itu universal. Kita saja pikirannya yang sempit. Ngerti maksud saya? Pagi tadi apa? Pertemuan gelap dan terang. Petang? Pertemuan terang dan gelap. Kan intinya pertemuan antara gelap dan terang. Betul nggak? Coba Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu bertemu gelap? Gelap yang dimaksud di Quran itu bukan gelap poe. Nih, lihat saya. Ada kesempatan buat melakukan tindakan nyolong harta orang. Gelap bukan itu? Gelap. Ketika ada gelap, hadirkan terang. Itu bersuci namanya. Mau marah, gelap itu. Sadar bahwa marah itu mengkhianati diri, merusak diri, dan melukai pihak lain. Datang terang, gak jadi marah. Itu yang disebut dengan pagi dan petang. Makanya menyucikan Allah pagi dan petang. Allah tidak perlu disucikan. Tetapi Dia yang maha suci hadirkan kepadamu sehingga semua kegelapan dalam dirimu tersucikan oleh kehadirannya. Itu maksudnya. Berapa tahun saya menunggu pemahaman ini, Bapak Ibu? Untuk menunggu pemahaman ini saya menunggu 30 tahun lebih. Hanya untuk satu pemahaman. Tapi saya terus mencarinya. Dan begitu saya sampaikan pada ayah saya meluk saya, nangis. Dan beliau mengatakan, sampai di situ kau mengaji katanya. Coba Bapak Ibu, kalau menyucikan Allah pagi dan petang, dan pagi dan petang yang dimaksud adalah waktu yang kita tahu, masuk akal nggak? Seolah-olah jam 8 boleh tidak bersuci, jam 10 boleh, jam 12 boleh, jam 1 boleh. Betul? Betul apa tidak? Tapi dengan penjelasan saya tadi jadi universal, jadi cerdas. Jadi kapanpun kita didatangi kegelapan, hadirkan Dia yang maha suci, sucikan dirimu. Karena kegelapan itu berasal dari ketidakhadiran Tuhan dalam dirimu. Sebenarnya Tuhan hanya ingin kamu menghadirkannya. Kemahasuciannya sudah cukup untuk menyucikan kamu. Selamat gak kalau gitu hidup? Selamat gak gitu? Sering baca doa iftitah itu. 5 waktu ya. Baru tahu sekarang artinya. Ya, kayak robot kamu itu. Betul nggak? Pokoknya yang penting Allahu Akbar kabiro. Kak. Awas. Kap. Kabi. Nah, tuh. 2 rakaat. Awas. Kabiro itu ada fathatain. Menghadapi wawu. Idgham. Bacanya kabiro, jangan kabiron, kabiro. Gitu kan ngajinya? Jadi sholat hanya sibuk memperbaiki bacaan. Lalu tidak tahu esensinya. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro. Segala puji habis buatmu ya Allah. Habis, gak ada buatku. Makanya udah gak mempan saya dipuji. Karena segala puji habis buat Allah. Saya gak mempan dihina. Saya tidak akan terbang ketika disanjung. Saya tidak akan tumbang ketika dihina. No. Itulah ketika kalimat alhamdulillahi merasuk ke dalam diri menjadi darah daging. Menjadi tauhid, menjadi sikap. Walhamdulillahi kasiro. Segala puji habis buat Allah. Gak ada buat saya. Gitu gak Bapak Ibu?
Sudah begitu belum? Dikritik kerudung dengdek aja udah langsung nyungsep, nggak jadi ngaji. Betul apa tidak? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh. Bisa kebayang nggak saat itu Nabi Ibrahim baca doa itu seperti apa? Kebayang nggak Nabi Ibrahim air matanya di mana saat itu? Karena beliau sedang menyaksikan Dia yang telah menciptakan. Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh hanifan. Aku hadapkan wajah batin kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi hanifan, dengan penuh kerendahan hati. Wa bidzalika umirtu. Aku siap menerima amarmu, apapun yang kau perintahkan kepadaku. Wa ana awalul muslimin. Inilah awal aku berserah diri kepadamu. Coba kalian sadari kalimat itu. Disadari enggak? Pantesan. Sholatnya rakaatnya banyak. Tambah lagi sholat sunnah. Ngitung pahala. Tapi kamu enggak punya keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu. Keintiman dengan Tuhan itu terjadi sepanjang napas kita. Di setiap ruang dan waktu. Kalau keintiman ini sudah terjadi, mau membunuh semut kecil aja nggak berani. Apalagi menyakiti orang lain. Apalagi membunuh orang lain. Bapak Ibu, setiap hari seliweran berita. Cuman karena apa? Karena bisnis tidak lancar, uang tidak kembali, bunuh. Begitu mudah menghilangkan nyawa orang lain. Bahkan saya lihat berita di TV, urusan haji, urusan umroh, bersepakat bikin travel. Cuman gak jalan, tidak kembali uangnya, bunuh. Padahal itu mengurusi haji, ngurusi umroh. Saya bingung yang diurus apa. Katanya haji dan umroh itu perjalanan spiritual. Tapi bunuh-bunuhan. Betul nggak? Jadi bingung saya. Ini sholatnya gimana? Saya yakin mereka yang bikin gitu sudah sholat di Masjidil Haram itu. Yang satu rakaatnya di 100.000 itu. Hasilnya kayak gitu. Mengerikan. Mau jadi Ibrahim? Bahkan di Quran dikatakan, maqamu Ibrahim musalla. Kalau kamu ingin sholat yang benar, kata Quran, sholatlah di maqam Ibrahim. Maqam itu bukan makam. Maqam itu level, tingkatan. Jadi kalau kamu ingin sholat yang benar, sholatlah di tingkatan Ibrahim. Itu perintah loh. Makanya, maqamu Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim tempat sholat. Jadi tempat sholat menurut Quran bukan masjid. Tempat sholat adalah maqam Ibrahim. Jadi artinya kalian sholat di masjid harus di level Ibrahim. Sholat di musola harus di level Ibrahim. Baru sholatnya benar kalau di level itu. Bagaimana Ibrahim bisa mencapai level itu? Lihat tuh di Mekah. Hajar Aswad, Multajam, pintu Ka'bah, baru maqam Ibrahim. Sadar dengan Hajar Aswad. Sadar kenapa kamu ada di sini. Sadar kenapa kamu ada di sini. Kenapa kamu ada di dunia ini. Sadar dengan perjanjianmu kepada Allah. Waktu ditanya, alastu birabbikum. Sadar dengan itu. Multajam itu namanya. Kalau kamu sadar, temukan pintu Ka'bah. Temukan pintu Baitullah. Bukan gelantungan di Ka'bah sana. Temukan pintu Baitullah dalam dirimu. Dan ketuk pintu itu. Buka dengan kuncinya. Masuk kamu ke dalamnya. Li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatas sita'i wa soif. Falyabudu rabba hadal bait.
baru kamu bisa menyembah yang punya rumah, bukan menyembah rumahnya. Jika kamu sudah melewati pintu Ka'bah, etapa berikutnya adalah maqam Ibrahim. Disitulah maqam Ibrahim. Diceritakan dalam Al-Quran, di mana maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim bukan di luar Ka'bah. Maqam Ibrahim di dalam Baitullah. Inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakata mubarakah fihi ayatum bayyinah maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maqam Ibrahim itu ada di dalam Baitullah. Yang mana Baitullah? Allah bilang, langit dan bumi tidak akan cukup menampung diriku. Tetapi kalbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Paham Bapak Ibu? Saya kalau bicara ini kadang-kadang terlalu emosional. Karena saya mengalaminya langsung. Maka dari kecil saya tidak mau cerita Ibrahim. Saya mau jadi Ibrahim. Ternyata begitu saya kuliah, oh ternyata belajar itu tingkat dasar learning to know. Tingkat dasar itu. Tingkat lanjut learning to be. Asalnya belajar untuk tahu. Tetapi itu tingkat dasar. Belajar itu bagusnya belajar menjadi. Learning to be. Setelah menjadi learning to do. Belajar melakukan. Setelah learning to do, belajar learning to live together. Belajar hidup bersama, tumbuh bersama. Itulah merdeka. Tumbuh bersama dengan siapapun. Tidak usah membeda-bedakan keyakinan. Tidak usah membeda-bedakan bangsa. Tidak usah membeda-bedakan orang. Bergaul dengan semuanya. Sapanji Sasiliwangi. Harus begitu. Ini Ibrahim mengatakan, Alhamdulillahillazi wahabali alal kibari Ismail wa Ishak. Segala puja bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua ini Ismail dan Ishak. Ini bukan soal hari tua umur Bapak Ibu. Tapi Ibrahim mencapai kedewasaan spiritual. Di kedewasaan spiritualnya baru dia dikaruniai Ismail dan Ishak. Tahu Ismail? Tahu Ismail? Pasti kalian tahunya Ismail yang disembelih Ibrahim. Dasar tukang daging. Ismail itu bahasa Arab. Isma artinya mendengar. Il itu dari bahasa Ibrani, Eli. Eli itu Tuhan. Makanya kalau kalian pergi ke Yerusalem, di Masjidil Aqsa, panggil Tuhannya Allah. Terhalang oleh dinding sebelah sini. Panggil Tuhannya Eli. Dan saya beruntung. Karena saya itu aneh ya. Mau ke Masjidil Aqsa sama istri saya. Padahal istri saya pakai kerudung. Tiba-tiba sama tentara Israel malah dibawa ke tembok ratapan. Jadi saya bisa bicara begini karena saya menyaksikan mereka memanggil Eli. Akhirnya saya diantarkan lewat lorong sama tentara Israel. Dan masuklah ke Masjid Al-Aqsa. Di situ saya dengar manggil Tuhannya Allah. Pengalaman saya waktu ke Yerusalem. Habis dari situ saya juga bingung ngobrol dengan istri saya. Padahal yang pakai kerudung nggak boleh masuk situ. Saya juga nggak tahu. Pokoknya begitulah ceritanya. Jadi Ismail apa? Isma tadi apa? Nah gitu kalian tuh kelemahannya gitu. Kalau udah saya cerita kemana-mana, pohon. Isma tuh apa tadi? Dari kata sama, sama itu mendengar. Kan ada ain, isma itu. Ya, awas, ain. Ismail. Jadi isma itu mendengar. Il ya, isma itu mendengar. Eli, Il itu Tuhan. Jadi Ismail itu orang yang mendengar Tuhan. Jadi Ibrahim itu sedang mengatakan, terima kasih Tuhan segala puji milikmu. Di hari di mana saya menemukan kedewasaanku, aku sudah
bisa mendengarkan engkau. Begitu. Siapa Ishak? Ishak itu ternyata bahasa Arab artinya tersenyum. Karena sudah bisa mendengar Tuhan, apapun yang dikatakan Tuhan kemudian diikuti bimbingannya, tidak ada yang salah dari bimbingannya, yang ada cuman Ishak. Apa? Tersenyum. Da maraneh mah merengaran ka budak Ishak ditanya naon artina? Teuing da batur oge sarua. Mereng nu penting mah Arab. Betul apa tidak? Ada yang anak yang dikasih nama Ishak. Salah nulisnya. Ya, Ishak. Ishak. Awas, ada kop Ishak. Neraka lah untuk itu, masuk neraka. Ini Ibrahim itu sedang cerita apa? Betul, secara syariat Ibrahim itu memang punya anak yang jadi rasul. Yang satu namanya Ismail, yang satu namanya Ishak. Tapi pernah nggak Bapak Ibu bertanya, kenapa Ibrahim itu kok bisa dititipi anak dengan level seperti itu? Mungkin nggak Ibrahim dititipi anak selevel Ismail dan Ishak kalau beliaunya sendiri belum mencapai level kesadaran tertinggi? Mungkin nggak? Jadi ini ada dua pengertian. Ismail dan Ishak yang pertama memang anak secara fisik. Ismail dan Ishak itu juga anak spiritualnya Ibrahim. Karena beliau sudah bisa mendengarkan suara Tuhan dalam dirinya. Dan ketika beliau bisa mendengar suara Tuhan, apapun yang diperintahkan Tuhan dia percaya. Maka dia selalu tersenyum. Tersenyum itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya Ishak. Awas ya. Nyebutnya jangan salah. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar doa. Ini kata-kata Ibrahim. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Kemarin di grup ada yang ngasih gambar. Yang satu harimau sedang berdoa. Doa harimau, Tuhan aku lapar. Yang satu lagi rusa sedang dikejar oleh harimau. Si rusa juga lagi doa. Doa sama Tuhan yang sama. Doanya gini, selamatkan aku Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang akan dikabul doanya? Itu kalau di grup saya itu pertanyaan berat-berat. Beda sama di grup kalian. Paling juga di grup kalian mah itu. Piumrik. Sama sapakila. Kalau di grup saya, kalau ada yang sakit transfer. Di grup kamu mah ada yang sakit sapakila. Ngerti pertanyaan tadi? Yang satu gambar harimau. Ini gak ditampilkan sih gambarnya. Sedang ngajar rusa. Si harimau doanya, Tuhan aku lapar. Si rusanya doanya apa? Selamatkan aku. Doa siapa yang akan dikabulkan oleh Tuhan? Ayo. Siapa yang pilih harimau? Acungkan tangan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo. Oke. Siapa yang pilih rusa? Berarti kalian selama ini ngaji dengan saya. Gak masuk. Ini yang gak ngacung juga belum tentu benar. Kan sudah saya bilang di Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Siapapun yang berdoa pasti akan dikabulkan. Nah, pengertian dikabulkan oleh kalian itu apa? Kalau Tuhan mengikuti maumu. Jadi, doa harimau dikabulkan? Dikabulkan. Doa rusa dikabulkan? Dikabulkan. Jadi dua-duanya doanya dikabulkan. Bingung nggak?